Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Iman malam ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu Ai. Iya, Bagaimana Bu Ai? Kabarnya juga? alhamdulillah sehat juga. Oh iya Pak Iman, kita kan sudah punya janji katanya Pak Iman mau ngobrol sesuatu. Apa nih yang mau diobrolkan dengan saya malam hari ini? Silahkan. Oh iya, ini terkait dengan guru di sekolah saya. Eh, Kadang guru tersebut itu kadang masuk sesuai jadwal, kadang tidak Bu Ai ini. Bagaimana mungkin pendapat Bu Ai? Jadi Pak Iman itu mau ngobrolin tentang disiplin guru di sekolahnya Pak Iman Ah, gitu ya. ah, ah, ah. Nah, kalau menurut Pak Iman, kira-kira nih apa penyebab guru ini bisa tidak disiplin gitu? Apa aja misalnya penyebabnya? Mungkin Pak Iman lebih tahu gitu kondisi di sekolah Pak Iman sendiri. Kalau secara melihat latar belakang beliau itu ada kesibukan lain di luar. Jadi di luar mengajar dia itu ada misalkan bisnis di luar. Nah, ke sekolah sampai terlupakan, kadang-kadang hadir, kadang tidak gitu kan. Nah, bahkan saya sudah sering mewarning lah kepada dia itu. Nah, bagaimana mungkin solusinya, Bu? Uh, nah, yang kasus yang guru sering kesiangan, sering tidak datang itu ada berapa orang di sekolahnya Pak Iman? 2 sampai 3 orang lah, baik. Oh, lumayan juga ya, 2 sampai 3 orang. Kalau tidak masuk 3 orangnya gitu, mengganggu sekali itu proses pembelajaran. Nah, tadi kata Pak Iman katanya salah satu penyebabnya nih, guru yang tidak disiplin itu karena kesibukan lain di luar, karena bisnis. Nah, terus apalagi nih, mungkin Pak Iman sudah tahu infonya dari temannya gitu. Nah, penyebabnya sampai beliau ini, beberapa guru ini kurang disiplin gitu. Nah Selain itu, bisnis nah, gitu. nah itu yang jadi pertanyaan saya juga demikian, Bu. Jadi, di samping itu, apakah memang ada kesibukan lain atau enggak gitu kan? Karena kan kalau yang saya tahu itu dia itu hanya bisnis lah di luaran gitu kan. Akan tetapi gitu kok, yang jadi saya sering mewarning di grup. Bapak Ibu tolonglah diperhatikan itu kan. Kami sekolah sudah memberikan hak Bapak Ibu, akan tetapi tolong tunaikan juga kewajiban Bapak Ibu. Nah, saya sering menyampaikan demikian. Nggak tahu gimana itu. Apakah memang belum ada hidayah atau belum tersentuh gitu kan hatinya atau gimana itu. Iya, mungkin seperti itu pada Bapak sudah mengingatkan gitu ya di WA grup sekolahnya gitu untuk Ya, profesional gitu ketika beliau sudah mendapat haknya gitu, kewajibannya juga seharusnya dipenuhi gitu. Tapi mungkin juga beliau belum tersentuh gitu ya, belum tergugah hatinya gitu untuk disiplin. Nah, ya. selain karena bisnis, terusan hatinya belum ada kesadaran sendiri. Nah, apakah ada lagi nggak penyebab guru ini kurang disiplin, Pak? Mungkin jarak waktu, jarak rumah ke sekolah mungkin ada nggak gitu? Mungkin nggak alasan seperti itu? Sebetulnya kalau prinsip saya pribadi, baik kalau masalah jarak itu bukan jadi halangan sebetulnya. Karena kan eh, membuat jadwal ataupun terjadwalkan itu kan sudah tertera. Misalkan dia itu harus masuk jam berapa gitu kan, ya otomatis dia juga harus pandai misalkan mengukur waktu gitu kan. Misalkan dari jarak rumahnya itu ukuran waktu ke sekolah itu berapa menit. Lah, misalkan waktu masuk dia itu jam 7, jangan sampailah berangkat misalkan dari rumah karena memang 1 jam gitu kan, berangkat setengah 7. Itu kan otomatis akan molor setengah jam nantinya. Nah, mungkin kalau kalau menurut saya kalau dalam artian mohon maaf nih, suudon gitu kan. Mungkin belum ada itikat baik kalau menurut saya, Bu. Oh, seperti itu. Pernah nggak Bapak ke guru-guru yang tadi itu pernah nggak dipanggil gitu atau ditanya secara tidak formal gitu?
Kenapa nih sering kesiangan, sudah 2 kali atau 3 kali, pernah nggak Bapak menanyakan dari hati ke hati gitu kepada guru tersebut? Pernah sih suatu ketika, kalau mungkin di tahun kemarin lah, pernah saya mencoba menanyakan apa istilahnya, penyebab ataupun iya, yang menyebabkan dia itu jarang masuk ataupun telat masuk gitu kan. Karena kan di sekolah itu jam pelajaran kan sebagaimana Bu Ai juga tahu gitu kan, dibatasi kan 1 jam ataupun 2 jam pelajaran itu kan hanya 45 sampai 90 menit gitu kan. Iya. Nah kalau misalkan tidak bisa mengefektifkan waktu, ya mau gimana kan. Misalkan contoh, yang seharusnya dia itu masuk jam 8 gitu kan, jam 8.30 baru masuk, ya otomatis waktu untuk ngajar dia itu tersita dengan datangnya telat gitu kan. Pernah gitu ditanyakan, kenapa sih gitu kan? Ya itu karena memang dia itu gimana tuh, gurunya itu agak cuek gitu kan. Lah padahal secara istilahnya secara kesejahteraan gitu kan, ya itu sudah sertifikasi, sudah in-passing gitu kan ya. Ya kalau kalau melihat kalau ada itikat baik ataupun loyalitasnya baik gitu kan, ya itu tidak harus digetik-getik ataupun gimana gitu kan. Dia itu harus harus punya inisiatif sendirilah. Nah kita itu sudah dibayarkan oleh pemerintah, kemudian ya mau tidak mau kita harus membayarkan juga kewajibannya ataupun menaikkan kewajibannya. Mungkin itu Bu Ai. Iya betul sekali. Berarti Pak Iman sudah bisa mengetahui gitu beberapa alasan guru ini sampai sering gitu telat datang. Tadi kan ada yang telat itu karena bisnis gitu ya. Yang kedua belum tergugah hatinya, belum punya kesadaran gitu untuk disiplin. Terus manajemen waktu juga, karena kata Bapak walaupun jarak rumah ke sekolah jauh, tidak ada alasan gitu kalau beliau itu bisa memanage waktu gitu, tahu masuk jam pelajarannya ke berapa, berarti perkiraan dari rumah jam berapa harus datang ke sekolah kan jam berapa, karena kan waktunya itu kalau di SMA itu terbatas gitu, 1 jam 2 jam itu gitu ya, keburu pelajaran yang lain. Nah, terus yang terakhir katanya apalagi guru yang sudah sertifikasi ketika sudah ngobrol secara hati ke hati cuek gitu ya Bapak. Nah, Bapak sudah tahu gitu beberapa alasan kenapa beberapa guru ini sering terlambat nih. Adakah rencana ke depan nih? Bapak kan inginnya itu sekolah itu idealnya gurunya masuk sesuai waktu gitu ya, sesuai pelajaran. Adakah rencana Bapak gitu untuk memperbaiki perilaku beberapa guru di sekolah Bapak? Ya, kalau rencana ke depan sih, bahkan saya sudah mengkomunikasikan dengan yayasan itu kan, diadakanlah pembinaan. Jadi kalau istilah betul, kalau secara saya sering menyampaikan dengan gurauan kayak gini, Pak. Nah, gini, misalkan kalau tidak bisa dibina, ya kita binasakan dengan sampaikan dengan yayasan itu kan. Ya kalau tidak bisa dibina. Nah, intinya gitu kan, saya menyampaikan tolonglah ada pembinaan dari yayasan, apakah itu dari pengawas ataupun maksudnya pengawas dari yayasan ataupun juga pembina dari yayasan. Ya supaya ada minimal lah dalam 1 tahun itu minimal 2 kali lah untuk mengadakan pembinaan kepada guru-guru. Saya sudah sampaikan, cuma gitu kan secara tidak lanjut belum secara maksimal gitu kan, hanya ya tatkala dipinta untuk hadir gitu kan, kadang datang ataupun ya hadir sebagian gitu kan, hadir hanya siapa ataupun hanya beberapa orang saja. Mungkin itu, Boy. Iya, berarti Bapak sudah ada rencana gitu untuk pembinaan gitu, ke koordinasi dengan pihak yayasan gitu untuk membina beberapa guru ini yang kurang disiplin. Nah, rencana Bapak untuk mengadakan pembinaan dengan yayasan ini yang paling dekat gitu, kapan nih akan dilaksanakan?
Kalau direncanakan itu ada sih kisaran di akhir Oktober. Kalau wacana biasanya itu sekalian kita refresh sedikit lah katanya ke pantai. Kalau kalau jadi gitu. Nah, harapan dari saya pribadi sebagai kepala lembaga gitu kan, dalam hal walaupun apa istilahnya namanya refresh ataupun refreshing lah, tolonglah diselipkan ada waktu untuk apa istilahnya khusus untuk pembinaan ataupun istilah kata mungkin lah rakor lah ataupun raker gitu kan, rapat kerja terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan di sekolah saya tentunya gitu kan, baik. Mungkin itu, baik. Iya, bagus sekali Pak, apa rencananya gitu. Jadi selain untuk pembinaan, diadakan juga rakar sekaligus evaluasi ya Pak ya. Kalau di situ kan suasananya lebih kekeluargaan gitu, dari pihak sekolah, dari yayasan datang. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya guru yang kurang disiplin ini perilakunya semakin baik ya Pak ya. Jadi kinerja ke sekolahnya juga semakin baik, kualitas mengajarnya juga semakin baik gitu. Itu saja mungkin Pak yang bisa saya sampaikan gitu untuk obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan guru-guru Bapak semakin disiplin ya Pak ya untuk waktunya. Terima kasih Amin, Pak. amin. Bapak Ya, gimana sama-sama, perasaan Bapak setelah ngobrol kita dari awal tadi sampai sudah punya rencana di akhir Oktober, perasaan Bapak gimana tadi ngobrol ya, kita? kalau secara presentasi ataupun maaf presentasi dari yang awalnya gitu kan mungkin bisa lebih dari 100% kebingungan gitu kan. Nah, minimal ada pengurangan lah. Walaupun belum ada solusi secara utuh gitu kan. Minimal kalau dipresentasikan mungkin kisaran sudah hilang karena kita sudah disampaikan diobrolkan dengan Bu Ai juga gitu kan. Ya berkurang sampai 30-40%, baik. Ya mudah-mudahan dengan nanti tindak lanjut di kemudian hari gitu kan bisa memaksimalkan ataupun mengembalikan guru tersebut kepada jalan yang lurus. Alhamdulillah, iya. Terima kasih Pak. Alhamdulillah juga gitu untuk obrolan kita hari ini. Semoga lebih lega gitu ya karena Bapak sudah ngobrol dengan saya walaupun baru 40% katanya ya Pak. Terima kasih Pak. Bertemu lagi nanti ya kita ngobrol lagi setelah di November mungkin ya Pak kita akan ngobrol lagi ya. Terima kasih ya Pak. Kita agendakan ya sama-sama Bu Ai. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Bu Ai, coba cek. Mulai. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Ai? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Iman. Keluarga juga sehat Bu Ai? Sehat, alhamdulillah. Kalau itu sih sehat, keluarga sehat, anak-anak juga yang di Bandung alhamdulillah sehat katanya. Cuman ada yang mengganggu pikiran saya akhir-akhir ini Pak. Baik. Kita obrolkan nantilah, diskusikan bareng ya Bu Ai-nya. Sebagaimana kita rencanakan tempo hari ya, kita Bu Ai akan mengadakan diskusi bareng dengan saya. Tentunya gitu kan ada beberapa hal yang mengganjal tentunya di Bu Ai, di pikiran Bu Ai terkait apa itu ataupun tujuan dari diskusi yang akan kita laksanakan itu untuk apa mungkin itu Pak? Iya gini Pak Iman, saya merasa diri banyak keinginan gitu ya.
banyak keinginan, ingin dipermudah segala urusan, ingin anak-anak sekolahnya lancar gitu. Apalagi jauh dari saya di Tasik, anak-anak di Bandung gitu. Pokoknya banyak sekali keinginan saya secara pribadi gitu. Tapi males gitu minta ke Allah teh gitu ya. Karena akhir-akhir ini saya sudah lama gitu yang biasanya suka bangun malam untuk sholat tahajud. Akhir-akhir ini terlupakan, mungkin udah sebulan atau 2 bulan nggak pernah lagi gitu Pak. Saya juga mikir kenapa ya sampai gini gitu. Banyak keinginan tapi jarang minta gitu secara spesial gitu. Kalau sholat wajib kan sudah biasa gitu. Saya ingin plus gitu, ingin lebihnya gitu Pak. Mungkin kalau menyimak dari apa yang disampaikan Muai barusan itu kan, Buai itu dengan anak Buai itu istilah anak sekarang itu LDRan mungkin ya, Buai ya. Dalam artian mungkin ya, kalau saya boleh ilustrasikan gitu kan, tatkala kita punya keinginan gitu kan, kemudian kalau hanya sebatas angan-angan ya pasti hasilnya pun tidak akan maksimal. Nah, sebagaimana Bu Ai katakan tadi itu kan, Bu Ai itu banyak keinginan, kemudian juga istilah katalah mungkin kemauan seperti halnya orang lain gitu kan. Akan tetapi di sisi lain itu kan kita dekat dengan yang maha pemberi semuanya gitu kan, kita dilalaikan. Nah, kalau saya boleh saran gitu kan ya, ataupun bukan saran lah, gambaran supaya Bu Ai lebih dekat lagi dengan sang pemberi gitu kan ya. Mungkin ada trik-trik lain ya, ataupun stimulan lain itu kan. Misalkanlah perbanyaklah zikir, ataupun perbanyaklah juga ke pengajian majelis lain, bukan dalam artian mengira ataupun istilahnya Bu Ai jarang demikian, akan tetapi lebih inten lah untuk hal demikian itu, ataupun perbanyak juga misalkan wudhu juga mungkin Bu Ai ya. Kira-kira penyebab yang Bu Ai rasakan tentang hal itu tuh, kalau menurut Bu Ai itu dari mana, ataupun dalam hal apa saja mungkin Bu Ai? Kalau menurut saya gitu yang saya rasakan, pertama karena perempuan itu kan ada masanya haid gitu ya Pak, 4 hari atau 5 hari kan terjeda gitu, tidak melakukan sholat. Oh, iya. Nah jadi kan sesudah 4 hari itu bablas ya terus kan itu teh hanya sholat wajib aja gitu yang dikerjakan tuh gitu, tanpa terbiasa lagi untuk bangun untuk sholat tahajud gitu. Terus kadang-kadang juga saya itu kebiasaan karena udah program guru penggerak ini suka periksa tugas CGP itu malam gitu. Kadang-kadang kan sampai jam 11 gitu. Jadi sampai larut malam gitu. Jadi mungkin pas jam 3 jam 4 itu masih ngantuk gitu, susah untuk bisa bangun di jam segitu gitu Pak. Ya, kalau melihat apa yang disampaikan bersama itu, kalau saya berpendapat itu bukan dari keteledoran ataupun ke istilah kata bukan dari kemalasan Bu Ai sendiri gitu kan, melainkan memang ada penyebab faktor, betul gitu kan. Perempuan itu tidak akan ada ya, kalau sebelum perempuan itu menopause gitu kan, pasti ada terganggu dalam tiap bulannya gitu kan, apakah itu tatkala haid gitu ataupun hal yang lainnya. Tentunya mungkin solusinya mungkin terkait apa yang dirasakan Bu Ai gitu kan, supaya tidak kebablasan seperti halnya Bu Ai beli seblak ataupun beli bakso kemudian nantinya mengasih cabai yang gak terus-terusan gitu kan. Nah, mungkin bisa istilahnya dibiasakan untuk lebih tahu misalkan mana tatkala sudah beres ya mau tidak mau, karena kan memang awalnya pasti
terpaksa kemudian dipaksa, nah lama kelamaan itu akan terbiasa juga gitu. Kalau memang itu harus dibiasakan, mungkin itu Bu Ai. Nah mungkin Bu Ai, rencana kedepannya Bu Ai itu untuk memanage waktu supaya tidak apa tidak terlalu larut pada posisi tersebut, itu bagaimana Bu Ai? Ya setelah ngobrol tadi sama Bapak, saya kepikiran gitu, untuk membiasakan lagi gitu, untuk kembali lagi ke seperti biasa dulu gitu, masih rajin-rajinnya. Mungkin saya akan pakai cara memasang alarm gitu di HP saya, misalnya di setengah 4 saya nyalakan gitu dengan suara yang lebih keras. Ya mudah-mudahan aja itu seperti Bapak tadi bilang, dipaksa gitu nanti terbiasa kalau dipaksakeun mah gitu insya Allah gitu. Jadi insya Allah saya akan pasang alarm di setengah 4, terus minta juga ke suami untuk membangunkan karena kalau suami mah alhamdulillah gitu bisa bangun gitu. Mungkin Pak. Baik, itu mungkin itu sebagai solusi awal gitu kan, mudah-mudahan dengan teknik seperti itu juga bisa memberikan solusi terbaik juga gitu kan. Kemudian juga bisa ditambahkan betul apa yang disampaikan Mbak itu, minta bantuan orang lain halnya suami gitu kan untuk bantu bangunkan pada saat-saat tatkala memang saatul ijabah untuk meminta, karena kan yakin bukan hanya Bu Ai juga, saya juga gitu kan, pasti semuanya juga banyak keinginan, banyak harapan ataupun banyak cerita yang mungkin kalau melihat orang lain itu begini, kita pasti ikut ingin gitu kan. Nah, untuk memudahkan ataupun mensukseskan harapan dan cita tersebut, ya tentunya tidak segampang hal apa yang kita bayangkan gitu kan, tidak mudah sebagaimana gitu kan membalikan telapak tangan, tentunya ada proses yang harus kita tempuh. Nah dalam hal ini walaupun Allah yakin gitu kan tidak akan mempersulit tatkala memang kita meminta pasti dijabah gitu kan, akan tapi gitu kan prosesnya tetap kita harus berusaha dulu gitu kan. Kemudian juga istilahnya, kalau istilah penyampaian agama itu istiqomahnya yang paling utama itu kan, karena kan percuma gitu kan kalau hanya meminta tatkala kita butuh, tapi tatkala kita tidak butuh ya tidak meminta ataupun tidak istiqomah dalam hal ibadahnya. Nah itu mungkin. Nah sebagai kelanjutannya mungkin Bu Ai itu kita kan tadi disampaikan bahwa Bu Ai itu jauh dengan anak, kemudian mungkin ke depan sebagai karena kan tidak mungkiri gitu kan, kita jauh dari anak itu pasti melihat tetangga ataupun teman gitu kan, anaknya kumpul di rumah gitu kan, pasti ada kemauan hal seperti itu gitu kan. Nah solusi terbaiknya Bu Ai misalkan untuk memenuhi keinginan misalkan bertemu dengan anak, kemudian juga misalkan itulah contohnya gitu kan, itu bagaimana Bu Ai? Kalau masalahnya bertemu dengan anak sih nggak masalah sih Pak, karena kan sekarang ini ya teknologi kan sudah canggih gitu, mau setiap malam video call juga bisa, terus kan anak-anak saya juga tinggalnya dengan bibinya gitu, dengan adik saya gitu, insya Allah terkontrol gitu, karena kan yang besar memang sudah kerja juga di rumah sakit, alhamdulillah, terus yang kedua sekarang kelas 3 SMK gitu, jadi memang mereka udah gede-gede gitu, cuman saya dan suami kan memutuskan untuk kembali ke Tasik gitu, menemani orang tua gitu. Insya Allah sih kalau masalah itu mah aman Pak gitu. Jadi istilah kata walaupun jauh tapi tetap terkontrol sama saudara mungkin di sana ya. Iya betul. Karena kan yakinlah walaupun bukan di ibu kota, katakanlah Bandung gitu. Di mana? Di Bandung Jakarta Bu? Iya betul, di Bandung Pak. Nah di Bandung katakan belum seperti halnya ibu kota Jakarta, kan tapi ya kalau tidak terpantau dengan kita ataupun keluarga kita, ya pastilah ada istilahnya mungkin bisikan-bisikan dari temannya gitu kan, untuk
hal-hal yang tidak baik, naudzubillah gitu kan. Mudah-mudahan tidak hal demikian gitu kan. Nah itu mungkin Bu Ai ya, mudah-mudahan dengan pertemuan kita, dengan diskusi kita menjadi ada solusi terbaik lah. Kemudian misalkan tadi dari permasalahan Bu Ai sendiri, kemudian juga jauh dengan anak, kemudian juga hal-hal yang lainnya gitu kan. Mudah-mudahan ada titik terang ataupun ada pencerahan lah sedikit gitu kan terkait dengan permasalahan Bu Ai ya. Itu mungkin ya Bu Ai, terima kasih juga sudah bisa berdiskusi bareng gitu kan. Mohon maaf mungkin ada perkataan, ada pertanyaan yang kurang berkenan atau bisa menyudutkan juga gitu kan ya. Itu bukan maksud tujuan yang jelek, melainkan hanya sedikit memberikan pencerahan kepada Bu Ai gitu kan terkait permasalahan yang sedang dihadapinya. Mungkin itu Bu Ai ya. Sekali lagi terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman atas pencerahannya gitu. Jadi saya tambah semangat kembali gitu untuk memperbaiki hidup saya. Ya betul baik, karena kan semua juga pasti banyak kekurangan. Tidak ya, semua orang itu tidak akan ada yang sempurna ya. Hanya kita harus berusaha bagaimana meminimalisir kekurangan kita, meminimalisir aib kita juga ataupun hal yang lainnya gitu kan, disempurnakan dengan bisa dengan cara sharing dengan orang lain ataupun secara langsung kepada Allah secara istikharah gitu kan. Akan tetapi perlu baik ketahui juga gitu kan, jawaban istikharah itu tidak selamanya atas jawaban dari impian, melainkan saran dari teman ataupun masukan teman itu bisa merupakan jawaban istikharah seseorang ataupun Bu Ai sendiri. Itu mungkin ya Bu Ai ya. Baik, terima kasih Bu Ai. Ya, sama-sama. Mulai. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Ai, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Iman. Keluarga juga sehat Bu Ai? Sehat, alhamdulillah. Kalau itu sih sehat, keluarga sehat, anak-anak juga yang di Bandung alhamdulillah sehat katanya. Cuman ada yang mengganggu pikiran saya akhir-akhir ini Pak. Baik. Kita obrolkan nantilah, diskusikan bareng ya Bu Ai-nya. Sebagaimana kita rencanakan tempo hari ya, kita Bu Ai akan mengadakan diskusi bareng dengan saya. Tentunya gitu kan ada beberapa hal yang mengganjal tentunya di Bu Ai, di pikiran Bu Ai terkait apa itu ataupun tujuan dari diskusi yang akan kita laksanakan itu untuk apa mungkin itu Pak? Iya gini Pak Iman, saya merasa diri banyak keinginan gitu ya, banyak keinginan, ingin dipermudah segala urusan, ingin anak-anak sekolahnya lancar gitu, apalagi jauh dari saya di Tasik, anak-anak di Bandung gitu. Pokoknya banyak sekali keinginan saya secara pribadi gitu, tapi malas gitu minta ke Allah gitu ya, karena akhir-akhir ini saya sudah lama gitu yang biasanya suka bangun malam untuk sholat tahajud, akhir-akhir ini terlupakan, mungkin udah sebulan atau 2 bulan nggak pernah lagi gitu Pak. Saya juga mikir kenapa ya kok sampai gini gitu, banyak keinginan tapi jarang minta gitu secara spesial gitu. Kalau sholat wajib kan sudah biasa gitu, saya ingin plus gitu, ingin lebihnya gitu Pak. Mungkin kalau menyimak dari apa yang disampaikan Bu Ai barusan itu kan, Bu Ai itu dengan anak Bu Ai itu istilah anak sekarang itu LDR-an mungkin ya Bu Ai ya. Dalam artian mungkin ya, kalau saya boleh ilustrasikan gitu kan,
tatkala kita punya keinginan gitu kan, kemudian kalau hanya sebatas angan-angan ya pasti hasilnya pun tidak akan maksimal. Nah, sebagaimana Bu Ai katakan tadi itu kan, Bu Ai itu banyak keinginan, kemudian juga istilah katalah mungkin kemauan seperti halnya orang lain gitu kan. Akan tetapi di sisi lain gitu kan, kita dekat dengan yang maha pemberi semuanya gitu kan, kita dilalaikan. Nah, kalau saya boleh saran gitu kan ya, ataupun bukan saran lah, gambaran supaya Bu Ai lebih lebih apa lebih dekat lagi dengan eh, sang pemberi gitu kan ya, mungkin ada trik-trik lain ya, ataupun stimulan lain gitu kan, misalkanlah perbanyaklah zikir ataupun perbanyaknya juga ke pengajian majelis lain, bukan bukan dalam artian mengira ataupun apa istilahnya Bu Ai jarang demikian, akan tetapi lebih intens lah untuk hal demikian itu, ataupun perbanyak juga misalkan apa wudhu juga mungkin itu mungkin Bu Ai ya. Kira-kira penyebab yang Bu Ai rasakan tentang hal itu tuh kalau menurut Bu Ai itu dari mana ataupun dalam hal apa saja mungkin Bu Ai? Kalau menurut saya gitu yang saya rasakan, pertama karena perempuan itu kan ada masanya haid gitu ya Pak, 4 hari atau 5 hari kan terjeda gitu, tidak melakukan sholat. Oh, iya. Nah jadi kan sesudah 4 hari itu bablas saya terus kan itu teh hanya sholat wajib aja gitu yang dikerjakan tuh gitu, tanpa terbiasa lagi untuk bangun untuk sholat tahajud gitu. Terus kadang-kadang juga saya itu kebiasaan karena udah program guru penggerak ini suka periksa tugas CGP itu malam gitu. Kadang-kadang kan sampai jam 11 gitu. Jadi sampai larut malam gitu. Jadi mungkin pas jam 3 jam 4 itu masih ngantuk gitu, susah untuk bisa bangun di jam segitu gitu, Pak. Ya, kalau melihat apa yang disampaikan bersama saya tuh, kalau saya berpendapat itu bukan dari apa keteledoran ataupun ke istilah kata apa bukan dari kemalasan Bu Ai sendiri gitu kan, melainkan memang ada penyebab faktor, betul gitu kan. Perempuan itu tidak akan ada ya kalau sebelum perempuan itu menopause gitu kan, pasti ada terganggu dalam tiap bulannya gitu kan, apakah itu kala haid gitu ataupun hal yang lainnya. Tentunya mungkin apa solusinya mungkin terkait apa yang dirasakan Bu Ai gitu kan, supaya tidak kebablasan seperti halnya Bu Ai apa beli seblak ataupun beli bakso kemudian nantinya apa mengasih cabai yang gak apa terus-terusan gitu kan. Nah, mungkin apa bisa di apa istilahnya dibiasakan untuk lebih tahu misalkan mana tatkala sudah beres ya mau tidak mau, karena kan memang awalnya pasti terpaksa kemudian dipaksa, nah lama kelamaan itu akan terbiasa juga gitu. Kalau memang itu harus dibiasakan, mungkin itu Bu Ai. Nah mungkin Bu Ai rencana kedepannya Bu Ai itu untuk memanage waktu supaya tidak apa tidak terlarut-larut pada posisi tersebut, itu bagaimana Bu Ai? Ya setelah ngobrol tadi sama Bapak, saya kepikiran gitu untuk membiasakan lagi gitu, untuk kembali lagi ke seperti biasa dulu gitu, masih rajin-rajinnya. Mungkin saya akan pakai cara memasang alarm gitu di HP saya, misalnya di 3:30 saya nyalakan gitu dengan suara yang lebih keras. Ya mudah-mudahan aja itu seperti Bapak tadi bilang dipaksa gitu, nanti terbiasa kalau dipaksakeun mah gitu, insya Allah gitu. Jadi insya Allah saya akan pasang alarm di 3:30, terus minta juga ke suami untuk membangunkan, karena kalau suami mah alhamdulillah gitu bisa bangun gitu. Mungkin Pak.
Baik, itu mungkin itu sebagai solusi awal gitu kan. Mudah-mudahan dengan teknik seperti itu juga bisa bisa memberikan solusi terbaik juga gitu kan. Kemudian juga bisa ditambahkan betul apa yang disampaikan Mbak itu, minta bantuan orang lain halnya suami gitu kan untuk bantu bangunkan pada saat-saat tatkala memang saatul ijabah untuk meminta, karena kan yakin bukan hanya Bu Ai juga, saya juga gitu kan, pasti semuanya juga banyak keinginan, banyak harapan ataupun banyak cerita yang mungkin kalau melihat orang lain itu begini, kita pasti ikut ingin gitu kan. Nah, untuk memudahkan ataupun mensukseskan harapan dan cita-cita tersebut, ya tentunya tidak segampang hal apa yang kita bayangkan gitu kan, tidak mudah sebagaimana gitu kan membalikan telapak tangan, tentunya ada proses yang harus kita tempuh. Nah, dalam hal ini walaupun Allah yakin gitu kan tidak akan mempersulit tatkala memang kita meminta pasti dijabah gitu kan. Akan tapi gitu kan prosesnya tetap kita harus berusaha dulu gitu kan. Kemudian juga istilahnya, kalau istilah penyampaian agama itu istiqomahnya yang paling utama itu kan, karena kan percuma gitu kan kalau hanya meminta tatkala kita butuh, tapi tatkala kita tidak butuh ya tidak meminta ataupun tidak istiqomah dalam hal ibadahnya. Nah, itu mungkin sebagai kelanjutannya mungkin Bu Ai itu kita kan tadi disampaikan bahwa Bu Ai itu jauh dengan anak, kemudian mungkin ke depan sebagai karena kan tidak mungkiri gitu kan, kita jauh dari anak itu pasti melihat tetangga ataupun teman gitu kan, anaknya kumpul di rumah gitu kan, pasti ada kemauan hal seperti itu gitu kan. Nah, solusi terbaiknya Bu Ai misalkan untuk memenuhi keinginan misalkan bertemu dengan anak, kemudian juga misalkan itulah contohnya gitu kan, itu bagaimana Bu Ai? Kalau masalahnya bertemu dengan anak sih nggak masalah sih Pak, karena kan sekarang ini ya teknologi kan sudah canggih gitu, mau setiap malam video call juga bisa. Terus kan anak-anak saya juga tinggalnya dengan bibinya gitu, dengan adik saya gitu, insya Allah terkontrol gitu. Karena kan yang besar memang sudah kerja juga di rumah sakit, alhamdulillah. Terus yang kedua sekarang kelas 3 SMK gitu, jadi memang mereka udah gede-gede gitu. Cuman saya dan suami kan memutuskan untuk kembali ke Tasik gitu, menemani orang tua gitu. Yeah. Insya Allah sih kalau masalah itu mah aman Pak gitu. Jadi istilah kata walaupun jauh tapi tetap terkontrol sama saudara mungkin di sana ya. Iya betul. Ya kan yakinlah walaupun bukan di ibu kota, katakanlah Bandung gitu. Di mana? Di Bandung ya kata Bu? Iya betul, di Bandung Pak. Nah, di Bandung katakan belum seperti halnya ibu kota Jakarta, kan tapi ya kalau tidak terpantau dengan kita ataupun keluarga kita, ya pastilah ada istilahnya mungkin bisikan-bisikan dari temannya gitu kan, untuk hal-hal yang tidak baik, naudzubillah gitu kan. Mudah-mudahan tidak hal demikian gitu kan. Nah, itu mungkin Bu Ai ya, mudah-mudahan dengan pertemuan kita, dengan diskusi kita menjadi ada solusi terbaik lah. Kemudian misalkan tadi dari permasalahan Bu Ai sendiri, kemudian juga jauh dengan anak, kemudian juga hal-hal yang lainnya gitu kan. Mudah-mudahan ada titik terang ataupun ada pencerahan lah sedikit gitu kan terkait dengan permasalahan Bu Ai ya. Itu mungkin ya Bu Ai, terima kasih juga sudah bisa berdiskusi bareng gitu kan. Mohon maaf mungkin ada perkataan, ada pertanyaan yang kurang berkenan atau bisa menyudutkan juga gitu kan ya. Itu bukan maksud tujuan yang jelek, melainkan hanya sedikit memberikan pencerahan kepada Bu Ai gitu kan terkait permasalahan yang sedang dihadapinya. Mungkin itu Bu Ai ya. Sekali lagi terima kasih. Sama Pak.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman atas pencerahannya gitu. Jadi saya tambah semangat kembali gitu untuk memperbaiki hidup saya. Ya, betul baik, karena kan semua juga pasti banyak kekurangan. Tidak ya, semua orang itu tidak akan ada yang sempurna ya. Ya, hanya kita harus berusaha bagaimana meminimalisir kekurangan kita, meminimalisir aib kita juga ataupun hal yang lainnya gitu kan, disempurnakan dengan bisa dengan cara sharing dengan orang lain ataupun secara langsung kepada Allah secara istikharah gitu kan. Akan tetapi perlu baik ketahui juga gitu kan, jawaban istikharah itu tidak selamanya atas jawaban dari impian, melainkan saran dari teman ataupun masukan teman itu bisa merupakan jawaban istikharah seseorang ataupun doanya sendiri itu. Mungkin ya banyak. Baik, terima kasih baik. Ya, sama-sama. Baik.